Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Prayogo S, MPM 719212932. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit atau evaluasi sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia adalah seluruh upaya penelitian guna memeriksa kualitas secara menyeluruh dari aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia pada suatu divisi atau perusahaan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Audit manajemen sumber daya manusia dapat dilaksanakan dalam beberapa situasi, antara lain yang pertama, ketika dirasa perlu oleh manajemen puncak. Kedua, ketika suatu kekuatan eksternal yang memakai suatu tinjauan. Ketiga, ketika seseorang manajer baru bertanggung jawab atas departemen sumber daya manusia. Keempat, ketika suatu perusahaan yang signifikan dalam dunia usaha yang memakai konfederasi ulang manajemen sumber daya manusia. 5. Ketika suatu keinginan spesialis sumber daya manusia untuk meningkatkan praktik dari sumber daya manusia perusahaan. Adapun laporan audit manajemen sumber daya manusia yang pertama, tujuan dan ruang lingkup audit. Bagian ini menjelaskan tujuan yang hendak dicapai, bagian yang akan diaudit, dan metode apa yang digunakan dalam audit manajemen SDM. Yang kedua, ringkasan dan kesimpulan. Ringkasan merupakan penggambaran umum dari hasil audit manajemen sumber daya manusia yang mencakup kesimpulan akhir dan opini dan tim auditor. Ketiga, temuan-temuan audit. Semua penyimpangan yang terjadi merupakan temuan audit yang mendukung isi dari laporan audit. Dan yang terakhir, rekomendasi atau saran. Bagian ini berisi alternatif tindakan yang dapat diambil oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja, pengembangan sumber daya manusia, serta untuk memenuhi kebutuhan karyawan yang berkualitas pada setiap departemen yang ada dalam perusahaan. Tujuan audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, untuk merencanakan apakah dan hasil kerja karyawan sesuai dengan rencana. Kedua, untuk mengetahui apakah semua karyawan dapat menyelesaikan job description-nya dengan baik dan tepat waktu. 3. Sebagai pedoman menentukan besarnya balas jaya kepada setiap karyawan. 4. Sebagai dasar pertimbangan pemberian pujian dan atau hukuman kepada setiap karyawan. 5. Sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan mutsi vertikal, horizontal, dan atau ahli tugas bagi karyawan. 6. Untuk memotivasi peningkatan semangat kerja, prestasi kerja, dan disiplin karyawan. 7. Untuk menghindari terjadi kesalahan sedini mungkin dan tindakan perbaikan dalam dilakukan secepatnya. 8. Sebagai dasar pertimbangan ikut sertanya karyawan mungkin mengembangkan atau pelatihan dan pendidikan. 9. Untuk memenuhi ego dan kepuasan dengan memperhatikan nilai mereka sebagai pedoman yang efektif dalam melaksanakan seleksi penerimaan karyawan di masa yang akan datang. 10. Sebagai dasar penilaian kembali rencana sumber daya manusia, apakah sudah baik atau tidak atau masih perlu disempurnakan. Manfaat audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mengidentifikasi kontribusi satuan kinerja yang menangani sumber daya manusia kepada organisasi. 2. Memperbaiki citra satuan kerja yang mengolah sumber daya manusia. Yang ketiga, mungkin dapat dikatakan bahwa timbulnya negatif atau paling sedikit tidak benar merupakan akibat ketidakmampuan manajemen sumber daya manusia suatu organisasi dan tidak disebabkan oleh persepsi para pelaksanaan tugas pokok. 4. Kejelasan tugas dan tanggung jawab satuan kerja yang menangani sumber daya manusia. 5. Mendorong penerapan kebijaksanaan dan seragam dalam praktek pengurus sumber daya manusia. 6. Karena audit merupakan bentuk penelitian, informasi yang terungkap harus dapat memberi indikasi apakah dalam perusahaan terdapat masalah sumber daya manusia yang serius dan harus segera ditangani atau tidak. 7. Salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan melalui berbagai kebijaksanaan dan praktek-praktek penanganan sumber daya manusia ialah ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bidang ketenagakerjaan. 8. Jika salah satu kontribusi yang dapat dan harus diberikan oleh manajemen sumber daya manusia kepada perusahaan adalah meningkatnya efisiensi kerja, berarti satuan kerja yang menangani sumber daya manusia harus mampu pula untuk menyelenggarakan berbagai fungsi dan kegiatan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. 9. Perusahaan yang dilayani oleh manajemen sumber daya manusia selalu dihadapkan kepada perusahaan baik yang sifatnya eksternal maupun internal. Dan yang terakhir,
10 berbagai karya ilmiah yang membahas manajemen sumber daya manusia selalu. Tahap-tahap audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan audit sumber daya manusia. B. Pelaksanaan audit sumber daya manusia. Dan yang C. Pelaporan dan tindak lanjut audit sumber daya manusia. Pendekatan audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pendekatan komparatif. Yang kedua, pemanfaatan informasi pakar. Yang ketiga, pendekatan statistikal. Yang keempat, informasi tentang ketaatan. Dan yang terakhir, pendekatan manajemen berdasarkan sasaran atau MBO. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan audit sumber daya manusia. Yang pertama, penentuan kebutuhan karyawan. Yang kedua, rekrutmen, penempatan, pengendalian, pelatihan, dan kesejahteraan karyawan. Indikator audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan tujuan audit SDM, perencanaan objek audit, metode audit, mengamati kegiatan, menilai dokumen, identifikasi dan wawancara kepada sumber-sumber yang bersangkutan, menilai data dan fakta atau menganalisa informasi teman-teman audit dan rekomendasinya, penyusunan dan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir, penyampaian laporan audit yang dihasilkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.